Dan masa ini juga adalah masa peperangan, bukan masa dekat saja, masa peperangan masih di Middle East. Ada satu senjata protection, lebih kepada protection safety umatnya, negara itu. Sampai kenal nama Iron Dome. Iron Dome, ya, saya akan memberi kita sedikit mengenai Iron Dome. Iron Dome adalah sesuatu teknologi yang Israel ciptakan. Kita akan berbicara Iron Dome. Ini adalah satu short range yang menjaga jika adalah musuh serang. Iron Dome ini akan menjaga dia akan counter attack. Dalam Hebrew nama Iron Dome ini adalah Kipat Bazal. Wah, itu nama dia, tapi Iron Dome lah. Maksudnya ada senjata perlindungan di negara itu, melindungi protection senjata itu, protection negara itu daripada musuh, serangan musuh yang didevelop oleh teknologi mereka Israel juga, Rafael Advanced Defense System dan Israel Aerospace Industries with major US support. Tujuannya Iron Dome itu yang dibuat dalam tahun 2011. Dia intercept roket missile yang datang, yang menyerang musuh yang menyerang negara itu. Mortar, sel, dan drone juga yang daripada jarak 4 sampai 70 km jauhnya dia sudah hentam. Jadi tidak sampai ke negara itu. So mereka selamat. Tapi Iron Dome ini juga ada logiknya, kebijaksanaannya. Dia tidak akan waktu missile itu datang, Iron Dome ini dia tidak akan lepas peluru dia kalau missile itu akan jatuh tempat yang kosong. Mahal buat itu, so dia akan letak sana. Tapi kalau dia missile itu akan target population banyak, dia akan meletup dia akan attack dia, meletup di udara. Tapi kalau dia terus pergi ke tempat yang kosong, biarkan saja. Dia tidak membuang pelurunya. So dia 90%, tidak 100% accurate. 90% success rate jaga Israel. Jadi trend yang datang, dia jaga. Kalau peluru itu mau tepat sunyi, dia biasa dia tuh. Dia tidak membuang peluru dan target. Tapi kalau dia datang, 4 orang ramai dia akan targetnya. Belum sampai sudah dihancurkan di udara. 3 bagian yang the main dalam radar Iron Dome. Radarnya ada, dia track musuh yang datang itu, serangan yang datang itu, dan dia calculate impact-nya, apakah dia kuat tidak kuat, dia tahu. Jadi yang kedua dia lihat perlukah atau tidak perlu, dia akan lawan. Itulah kalau di tempat tanah kosong dia karena yang target yang sasaran mereka itu tidak ditujukan. Kalau udah pergi ke tempat kosong dia biasa saja, dia tidak lepaskan pelurunya. Senang dia mengacu di udara sudah hancur, belum sampai ke tanah mereka. So selamat dan 90% sukses, tidak 100. Mereka memiliki 3. Ini Iron Dome tadi short range, jarak dekat 4 sampai 70 meter yang akan hancurkan. Yang kedua David Sling. Masih ingat cerita David dan Goliath? So ada satu yang mereka buat juga. Ini medium, kalau jarak dekat tadi Iron Dome, kalau jauh sedikit David Sling. Yang jauh lagi Arrow. So 3 yang jaga negara Israel. Hikmat kebijaksanaan diberi daripada Allah. Amen. Karena mereka adalah umat pilihan Allah. So masih Allah mempedulikan menjaga negara terkecil itu. Pesannya saja. Beniki.
dijaga oleh Allah, tidak dapat kalah-kalah. Dan ditambah lagi yang baru-baru mereka buat Iron Beam yang laser. Mahal peluru benda ini, tapi laser ini tidak mahal. So mereka buat satu lagi pakai laser ya, pakai api laser ya. Ini murah, yang tadi itu mahal. So mereka akan calculate apakah perlu lawan atau biarkan saja karena mahal pelurunya. So Iron Beam ini murah ya, pakai laser ya. So ada 90% success rate digunakan menjaga penduduk mereka. Dulu tidak ada. Mau hancur tapi tidak hancur negara Israel dulu. Ya. Dan kita, Yesus Kristus datang, di dalam dia kita adalah umat tebusan, umat perjanjian bersama dengan Israel. Israel yang percaya Tuhan. Tapi Israel, negara Israel adalah umat pilihan Allah masih sampai sekarang. Karena janji Allah kepada Abraham, covenant, perjanjian kepada the patriarch. So pada hari ini kita akan melihat bukan ayat dong, tetapi selalu firman Tuhan juga gunakan simbolik gambaran untuk menyampaikan satu pengertian rohani. So ayat dong 90% success rate-nya, tapi tidak 100. Tapi kita memiliki Allah yang 100%, yang ada namanya janjinya dalam Yesus Kristus. Yang pertama, firman Tuhan katakan, there is no other God. Tidak ada Allah selain daripada Allah yang disembah dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat Allah membuktikan yang dia katakan itu dengan perbuatannya, deklarasikan hanya dia Allah. So dia tidak perlu human opinion. Dia tidak perlu apa kata manusia ciptaannya. Dia adalah satu-satunya Allah. Dengan perbuatannya yang membuktikan hanya dia satu Allah. There is no other God. Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain aku. Aku memperlengkapkan engkau, sungguh pun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di barat, bahwa tidak ada yang lain selain aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. I am the Lord and there is no other. Apart from me there is no God. There is no other God but me, and righteous God and a Savior. There is none besides me. Turn to me and be saved, all you ends of the earth. For I am God and there is no other. Nah, maksudnya Allah sudah declare kepada manusia bahwa dia adalah Allah satu-satunya. Dia adalah juru selamat kepada umat manusia. Untuk diselamatkan harus pergi kepada dia. There is no other God. Dia hanya satu-satunya Allah yang unik, pencipta, yang menghakim, dan the only Savior. Tidak ada tandingnya, tidak ada setaranya. Matius 28 ayat 18 sampai 20, Tuhan Yesus berkata, dalam perjanjian baru Allah menyatakan namanya Yesus Kristus. Ya, dari dulu dari Old Testament kita lihat nama Allah manifestasinya Yahweh pada masa itu. So di dalam final revelation Allah itu dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus. Dalam Matius diklarasikan 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Demikian firman Tuhan Allah.
yang Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang. Rasul Yohanes yang menulis, apabila aku melihatnya, rebahlah aku di kakinya, seolah-olah tidak bernyawa lagi. Dia meletakkan tangan kanannya ke atasku, lalu berfirman, janganlah takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah dia yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Aku memegang anak kunci kematian dan alam maut. Nah, tidak ada Allah selain daripada Dia. Tidak ada Allah di dunia ini, di surga, di mana-mana. Hanya satu Allah. Tidak ada yang sebanding Dia. Dia berikan firman-Nya supaya kita mengenal Allah yang benar. Dalam Yesus Kristus, satu-satunya Allah, pencipta, memberi hidup kepada manusia di dunia ini dan di akhirat. Dimanapun, tidak dapat kita dapat menyembunyikan diri kita daripada Dia. Sebab Dia Allah menciptakan segala-galanya. Kita adalah ciptaan Allah, dan dunia yang kelihatan adalah ciptaannya. Solar system dan kosmos, Dia yang menciptakannya. Bintang-bintang, Dia menciptakannya. Tidak ada Allah lain. Makanya Dia membencikan jika seseorang itu ada ilah lain dalam hidupnya. Jika manusia ciptaannya itu sudah mengenal Dia, tapi masih memilih jalannya, memiliki mau menyembah ataupun ada Allah yang nomor satu dalam hidupnya, hanya Dia saja Allah yang harus disembah. Dia mau nomor satu, Dia memang layak nomor satu, tidak masuk nombor. Dia memang di atas segala nombor, ya. Dia tidak ada tandingan, Dia tidak masuk ke dalam pertandingan, tidak. Dia di atas segalanya. Penciptaan adalah Dia menciptakannya. Dia created God, pencipta segala sesuatu. Makanya jika manusia menyembah Allah lain, mereka melawan Dia. The shortcut to death adalah melawan Allah. Jalan cepat mati dari dunia ini adalah melawan Allah. Ya, bahayanya karena Dia Allah. Jika manusia mau menentang Dia, memang tidak ada peluang. Tidak 10%, tidak 90% menang. Tidak, kosong langsung. Dia pencipta alam semesta. Makanya jika bumu-bumu dukun mau melawan Allah, mereka tidak lama hidup di dunia ini. Dan jika bumu dukun melawan hamba-hamba Tuhan, especially hamba Tuhan yang diurapi, cepat mereka meninggal dunia. Karena mereka melawan Tuhan, walaupun mereka indirectly melawan hambanya, menentang hambanya, ataupun mencantik hambanya. Tuhan reverse, Dia sendiri kena. Dunia ini miliknya Tuhan. Dan jika manusia yang adalah agen iblis mau melawan Tuhan, indirectly melawan hambanya, mereka sendiri yang menggalikan kubur mereka. Masa mereka is counter. Mereka memang meninggal dunia. So, bukan semua orang yang meninggal dunia rest in peace. Bukan RIP semua. ROH, rot in hell. Jiwa yang di luar Kristus tidak rest in peace, tidak ada damai sesudah meninggal dunia jika melawan Tuhan, jika tidak masuk surga. Rest in peace. Tapi kita untuk menyenangkan hati orang, rest in peace semua. Satu saja kalimat itu, RIP semua. Kenyataannya, roh yang, jiwa yang tidak selamat, mulailah penderitaan. Makanya sejahat-jahat pun kita jangan menentang Tuhan, jangan melawan Tuhan, ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita adalah ciptaan Allah. Siapapun kita, sejahat-jahat pun, Tuhan terlakukan supaya hidup lama di dunia, jangan melawan Tuhan. Jangan mengolok apa Tuhan juga cepat, ya. Tapi di sini tidak. Tapi ini harus kita beri education. Karena apa? Dia yang bos. Dia yang bos di surga dunia ini. Jika bumu dukun mau serang hambanya, indirectly mereka serang Tuhan. Tuhan yang membela mereka. Dia yang punya properti dia, hamba Tuhan itu.
Exodus 14 ayat 14. The Lord will fight for us. Wow. Ya. So, tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain selain daripada Dia, Yesus Kristus. Yang kedua, there is no other Savior. Tiada juru selamat yang lain selain daripada Yesus Kristus. Allah yang kita kenal disembah dalam Yesus Kristus, yang menyatakan the perfection of God, the final revelation of the unseen God melalui Dia. Whoever has seen me has seen the Father, kata Dia. I am the way, the truth, and the life. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end, the Almighty God. Yesus Kristus nama Dia. Dan kita adalah umat tebusannya. Betapa bahagianya kita, Dia Allah sendiri datang menebus kita dengan darahnya. Kita diselamatkan oleh anugerahnya. Tidak ada perbuatan yang kita tambah, tapi dengan iman kepada the finished work. Tuhan Yesus katakan, it is finished. Untuk selamat harus ikut Dia, percaya pada Dia. Apa yang Dia katakan, ikut itu. Manusia yang mengajak, memberi ajaran tambahan-tambahan, tidak. So, tidak ada savior lain daripada Dia. Kita tahu itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, bukan di luar firman Tuhan, di dalam firman Tuhan. Dan diyakinkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, yang adalah the author of the scripture adalah Holy Spirit. Dia yang menulis, beri ilham kepada nabi-nabi, penulis dalam Alkitab. The divine author adalah Roh Kudus, pribadi Allah, yang memberi inspirasi, the inspired word of God, yang diilhamkan Allah. Manusia menjadi channel menulis. Lukas 2 ayat 11. Pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan. Ya, itulah karena Kristus. Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Dosa ini yang memisah, the final sickness yang memisah manusia daripada Allah yang mengasihi kita. Tapi ada caranya, Tuhan Yesus datang supaya di dalam Dia, melalui Dia, kita tidak umat yang berdosa lagi. Kita adalah umat tebusan Allah, layak menerima keselamatan. So, itu gambarannya. Bukan semua manusia otomatis diselamatkan, tetapi hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang menerima pengorbanannya, yang appreciate pengorbanan Yesus mati di Rosario, yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat dengan iman saja. It is finished. Perbuatan Tuhan. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Anugerah adalah sebenarnya tidak ada yang layak, tapi Yesus Kristus melayakkan kita di dalam Dia, keselamatan diri kita. Itu adalah satu berkat, top line blessing bagi hidup manusia di dunia ini. Karena itu yang membawa kita hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Amen. Kita bukan sini saja bersama, tapi di surga kelak. It's forever and ever. Di sini memang ada yang jalan dulu, pulang dulu. Tapi di sana nanti tidak akan pulang lagi, bersatu. Amen. Wow, itulah good news orang percaya. The blessed assurance bagi kita. Karena Yesus telah datang melakukan itu. Cuma menanti bila Dia datang mengangkat kita sebagai tubuh Kristus, balik bertemu dengan Dia di awan biru. Dia belum datang ke dunia ini. Bertemu dengan Dia di awan biru, langsung ke rumah Bapa. And then the second coming bersama dengan Dia daripada surga ke dunia ini. Hidup 1000 tahun lagi. Wah, dan tidak mati lagi. Tidak perlu buka pintu. Tapi untuk manusia yang di dunia ini, pintu harus dibuka. Bagi kita yang telah dari surga turun ke dunia ini, jalan terus. Lihat kamu, jalan terus. Tidak ada halangan, karena kita memiliki tubuh kemuliaan. Wow, itu pasti terjadi. Firman Tuhan yang katakan,
Tuhan Yesus the first fruit yang sudah membuktikannya kepada manusia itu tersebut. Yang makan ikan panggang, kita boleh makan ikan panggang kelak. Yang suka BBQ, ada juga nanti 1000 tahun ini boleh BBQ. Tapi kita memiliki tubuh kemuliaan, tapi masih makan dengan manusia dunia ini yang adalah tubuh daging. Ini supernatural life dalam Kristus. Dia yang melakukannya pasti terjadi. Karena dia telah melakukannya, dia pasti akan melakukannya lagi. So, dia pun heran, kenapa manusia tidak mau menerima hidup kekal itu? Yang sudah sediakan segala sesuatu. Yang masih menolak anugerah keselamatan itu menerima akibatnya. So, katakan, the gospel sekali jalan, dua trust. Untuk menyelamatkan, untuk menghukum. Amen. Karena mahal harga gospel. Sekali jalan, terus ada befruit dia. Menyelamatkan yang percaya, menghukum yang menolak dia. There is no other savior, hanya Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Dia menanggung dosa kita dalam tubuhnya sendiri di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk pembenaran. Luka-lukanya telah menyembuhkan kamu. Dahulu kamu seperti domba yang sesat, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Yohanes 3:16 yang kita selalu ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. There is no other savior, hanya Yesus Juru Selamat. Yang ketiga, there is no other name to get saved. Tiada nama di mana keselamatan itu disalurkan dalam nama itu, hanya dalam nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tiadalah penyelamatan melalui sesiapa yang lain, karena tiada nama lain di bawah langit ini diberikan dalam kalangan manusia yang dapat menyelamatkan kita. There is no salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Tafsiran baru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, there is no other name. Nama tidak, hanya nama Yesus yang mengandungi kuasa untuk menyelamatkan orang yang percaya. Tiada nama lain, bukan nama agama, hanya nama Yesus. Bukan nama manusia ataupun nama agama, hanya nama Yesus yang Allah berikan kuasa untuk menyelamatkan orang yang percaya dan juga menghukum orang yang menolak keselamatan daripada Allah itu. Yang keempat, there is no other way to get saved. Banyak agama di dunia ini, tidak ada yang sama. Meskipun ada yang katakan there are many roads that leads to God. Tidak. With God, you meet with God. Yang hanya the one and only true God, hanya satu jalan. Tuhan Yesus, I am the way, the truth, and the life. Agama-agama yang lain menciptakan dalam statement of belief mereka, there are many roads that leads to God. Sama, tidak. The only way to get saved hanya Yesus Kristus. Dan caranya diselamatkan adalah percaya. Percaya kepada Dia, apa yang Dia lakukan, dan bertobat. Believe, repent, and save. Percaya, bertobat, dan dibaptis dalam nama Dia. Roma 10:9-10. Jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya daripada
kematian kamu akan diselamatkan. Karena dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar, dan dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. So, ini cara Allah. You first dengar firman Tuhan dan percaya dan bertobat. Karena firman Tuhan suruh bertobat. Pertobatan ada satu foundation untuk selamat. Lepas itu baptis dalam nama Tuhan. 3 langkah yang firman Tuhan nyatakan sini. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. So, ini cara Tuhan menyelamatkan. Manusia itu harus percaya. Dia pertama, bagaimana dia percaya? Dia harus mendengar Injil. Dengar kabar baik, kabar tentang kematian Yesus, kebangkitannya, pengampunan dosa melalui namanya. Dia mendengar dan dia percaya. Lepas itu dia ikut perintah Tuhan, bertobat dan dibaptis. Okay. Yang menyelamat adalah Tuhan Yesus. Bukan baptis yang menyelamatkan, tetapi Dia yang menyelamat. Itu juru selamat kita. Dia yang suruh siapa yang percaya padanya berbaptis. So, ini cara orang selamat. Yang kelima, only one place for a soul. Hanya satu tempat bagi sejiwa. Satu jiwa, bukan sejiwa. Sejiwa itu salah satu maksud dia. Hanya satu tempat bagi satu jiwa. Kalau jiwa itu tidak selamat, dia di neraka. Kalau dia selamat, karena Yesus itu selamatnya dari surga. Itu saja. 2 tempat. Tapi satu tempat bagi yang tidak percaya, tempat yang jahat, yang percaya, tempat yang selamat. Tidak ada in between. Tapi ada ajaran yang mengatakan ada tempat in between. Parking sementara. Tidak ada. Purgatory. Tidak ada. Itu adalah manusia yang buat doktrin itu. Dalam Alkitab tidak ada. Tuhan Yesus tidak bilang itu. Surga dan neraka saja. So, jangan keliru. Hanya satu tempat. Jiwa itu setelah meninggal dunia. Tidak ada peluang lagi untuk kemas-kemas hidupnya lagi. Tidak. Purgatory itu, ajaran purgatory itu adalah tempat persinggahan sementara, supaya disitulah doa-doa orang dari dunia ini kepada dia yang sudah mati itu melalui bayaran duit juga, supaya jiwa yang belum selamat tadi, yang singgah di tempat persinggahan sementara tadi, sudah cukup bersih baru pergi ke surga. Tidak ada demikian. Itu adalah ajaran sesat. Karena firman Tuhan tidak menyatakan demikian. Hanya satu tempat bagi satu jiwa yang selamat dengan Tuhan Yesus. Yang tidak selamat, dia binatang, tempat penghukuman. Wahyu 20 ayat 15, sesiapa yang tidak tertulis namanya di dalam kitab hidup ditempatkan ke dalam lautan api. Final. Tidak ada pertumbukan selepas kematian. Disinilah masa anugerah Tuhan. Wahyu 22, 12 sampai 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, Tuhan Yesus datang dengan cara Allah sendiri. Dia datang 700 tahun sebelum dia actual birth di dunia ini. Sudah ada nubuatan tentang dia akan datang. Dan melalui dalam Alkitab keturunan Tuhan Yesus sampai ke keturunan Daud. Dan dari keturunan Daud
manusia, human descendant Tuhan Yesus ini. Allah dalam Yesus datang ke dunia ini. So the grace of God kepada manusia. Just imagine Rahab, portfolionya tidak bagus, tapi dipilih Tuhan juga channel untuk juru selamat datang ke dunia ini. Makanya tidak ada manusia yang posting saya lebih baik, saya harusnya dihargai daripada yang lain. Tidak. Di mata Tuhan, untuk menerima keselamatan itu hanya menerimanya dengan anugerah Tuhan. Tapi itu perbuatan Allah. Tuhan Yesus telah datang supaya semua manusia ada harapan. Allah tidak pernah membenci seseorang ciptaannya, tetapi one of these days Yesus telah datang supaya siapa yang percaya pada Dia diselamatkan, yang tidak percaya masih mendengar kabar baik itu tapi tidak menerima akibat. Sebelah menerima berkat, sebelah menerima akibat. Bukan salah Tuhan, manusia diberi pilihan. Selagi hidup di dunia ini ada pilihan, kesempatan untuk diselamatkan. Tetapi setelah meninggal dunia tidak dapat lagi. Tidak ada purgatory, tidak ada second chance. Sudah di sini Tuhan beri second chance, tapi sudah tidak ada nafas lagi, tidak ada lagi. Orang mati tidak dapat menyembah Tuhan, hanya orang hidup yang menyembah Tuhan. Ya, so tiada Allah lain selain daripada Tuhan Yesus. Ayendom 90% garanti dapat melindungi umatnya. Tapi Allah kita dari Yesus 100% dapat melindungi kita. Bukan di sini saja harapan kita, tapi di surga kelak. Karena Dia yang memiliki surga. Kita layak ke situ karena Dia, bukan karena kita. So, saudara-saudari, untuk kita stand in faith in the truth of what God said. Berdirilah dengan iman kepada kebenaran yang Allah katakan dalam firman-Nya, yang diproklamasikan juga pada pagi hari ini. Tinggal dalam kebenaran, karena itu yang menyelamatkan. Apa yang Tuhan katakan, kita pegang itu. Keep on, embrace the truth, hold on to the truth, stay in faith. Kalau orang diberi lifeboat, life jacket, kalau jatuh ke sungai atau dalam laut, diberi life jacket itu, dia harus pegang kepada lifeboat untuk life jacket itu. Kalau dia lepas memang tenggelam. Terus kemarinnya kita di sepanjang pergerakan jalan hidup kita, embrace, hold on to the life jacket lifeboat kita, Yesus Kristus. Pegang terus, tinggal terus bersama dengan Dia. Pasti sampai ke penghujung. Kapal Nuh belayar, destinasinya tetap selamat. Karena Allah yang menciptakannya. So, keselamatan kita karena Yesus telah melakukan semuanya. Di dalam Dia, melalui Dia. Dia kebenaran kita, karena tidak ada yang 100% benar di dunia ini. Semua kita pernah berdosa dan diselamatkan oleh anugerah Tuhan. So, Dia adalah kebenaran kita, penebusan kita, Dia adalah keselamatan kita. Dalam hidup ini terus mengeratkan hubungan dengan Dia. Ingat firman-Nya, pegang itu. Walaupun terkadang situation adalah contrary kepada apa yang terjadi, tapi firman Tuhan lebih daripada perfect yang lain. Firman Tuhan tidak tenggelam dengan apapun keadaan. Dia tetap firman Tuhan yang telah establish di surga. So, untuk timbul dalam hidup kita sebagai orang percaya, firman Tuhan. Beriman kepada Tuhan Yesus firman-Nya. Pegang terus. Dia ada keselamatan kebenaran kita. Dan saudara-saudariku, inilah masa kita terus berpegang kepada janji Tuhan. Ini adalah masa anugerah Tuhan tercurah. After this life tidak ada lagi. Berita baik adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Direct dengan Tuhan. Yang menolak Tuhan direct kepada tempat hukuman. Sekali lagi saya katakan, tidak ada purgatory. Tiada
purgatory. Gaya kawan musuh, tidak ada tempat persinggahan, tidak ada purgatory. Karena ada yang mengajar itu menyenangkan hati manusia, tapi tidak benar. Kalau benar bagus, tapi tidak benar. Sebab Allah berfirman, 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Waktu kita di dunia ini. Kita bersyukur karena kita tidak terlambat mendengar kabar baik. Yang kita mendengar kabar baik, diselamatkan dan kita ada masa melayani Tuhan yang hidup kita. Amen. Makanya pada suatu hari itulah, bukan saja kita masuk surga, tapi kita masuk surga dan nama kita dipanggil untuk menerima upah dari tangan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hidup dunia ini kita telah melayani Tuhan yang hidup kita, support melayani Tuhan dan sebagainya. Di sini, amen. Di situ nanti tidak ada kerja lagi. Kita tunggu giliran dipanggil. John jadi waris lagi itu Nabi. So itu kamu baiknya. Kita tahu semua itu karena advance information dari firman Tuhan. Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang telah melakukannya, yang telah menciptakan segala sesuatu, dia memberi kita advance information dari dalam firman-Nya supaya kita terhibur. Meskipun dalam pergerakan kita di dunia ini tidak semua on the bed of roses. Amen. Banyak challenges, tetapi Tuhan tetap memelihara kita. Beri kemuliaan bagi Dia. Mari kita berdiri. Refresh memory kita. Ready? 1, 2, 3. Stay in Christ. Stay in Christ. Lagi, stay in Christ. Haleluya, beri kemuliaan bagi Juru Selamat kita. Kita akan menyembah Dia dengan satu penyembahan sebelum kita berdoa.